Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang tugas resume paper UTS Manajemen Proyek SI. Yang pertama adalah author dan tahun, yaitu Indri Maitawan Mulyani Agus B pada tahun 2022, yang judulnya Perancangan Enterprise Archimedes untuk mendukung transformasi digital usaha kecil dan menengah umum menggunakan TOGAF ADM. Objeknya yaitu UMKM di Indonesia. Masalahnya yaitu sulit untuk mengolah pemerintahan pelanggan produk yang tidak dikenal, manajemen keuangan yang tidak struktur, inovasi pembuatan produk. Metode yaitu TOGAF ADM. Hasil pembuatan yaitu membuat suatu perancangan arsitektur enterprise usaha untuk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Kontribusi yaitu blueprint company spesifik. Yang kedua, author dan tahun, yaitu Berlian Maulidia Izzati Asti Amelia Nur Fahrillah Rahmania Arina Ahlaka Saputri Ivana Tiora Octavia Loli Asri Widiasti pada tahun 2022, yaitu dengan judul Perancangan IT Blueprint menggunakan TOGAF ADM untuk mendukung transformasi digital pada UMKM. Objeknya yaitu UMKM makanan yang yaitu Clayfood, keripik micin, dan kacang Bogares. Masalahnya yaitu pencatatan keuangan yang masih manual, belum adanya standarisasi produk, dan jangkauan permasalahan yang masih sempit. Metode yaitu wawancara dan observasi. Hasilnya meningkatkan efisiensi pada sisi operasional, mengurangi biaya untuk pemasaran, serta meningkatkan keuntungan bagi UMKM. Kontribusi SI, rencana IT Blueprint Enterprise and Arsitektur dapat digunakan oleh semua industri UMKM kategori kecil menengah dengan produk makanan. Yang ketiga, author Andi Sapwal Marzuki dan Rinda Cahyana pada tahun 2021 dengan judul Penerapan Framework TOGAF ADM dalam Perancangan Enterprise Arsitektur Desa Wisata. Objeknya yaitu desa wisata di Jawa Barat adalah Desa Wisata Ciburial yang berlokasi di Desa Sukalaksana, Kecamatan Semarang. Masalahnya kurangnya kualitas pelayanan desa wisata. Metode TOGAF ADM. Hasil rancangan TOGAF ADM untuk desa wisata yang dapat menjadi panduan bagi aparat desa dalam menjalankan bisnis desa wisata. Kontribusi yaitu menerapkan TOGAF ADM dalam menggambarkan rincian enterprise arsitektur yang meliputi kebutuhan sistem informasi berbasis komputer dalam proses bisnis desa wisata. Yang keempat yaitu Muhammad Anwar Fauzi M. Mautami Toli Hidayat. Judulnya yaitu Penggunaan TOGAF ADM untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian pada aplikasi pencari kerja. Objeknya yaitu media. Masalahnya ketidaksesuaian pada aplikasi pencari kerja. Metode TOGAF ADM. Hasil memberikan landasan untuk mengatasi masalah serta merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalisasi sebuah rancangan input data dan menambahkan sebuah validasi dalam rancangan input. Yaitu kontribusinya yaitu menciptakan keselarasan antara bisnis dan teknologi informasi lagi kebutuhan organisasi saat ini maupun di masa yang akan datang. Nomor 5 yaitu Alternate Surya Jaya Raka Adi Wahyu Rahajo Emmanuel, yaitu pada tahun 2021, yaitu dengan judul Perancangan Desain Catwood berdasarkan perancangan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM. Objeknya yaitu Gapura Studio. Masalahnya kurangnya interaksi di website yang mengakibatkan minimnya penggunanya melakukan order. Metode TOGAF ADM. Hasilnya menghasilkan cetak biru atau blueprint arsitektur enterprise dan perancangan fitur Catwood yang mengacu pada arsitektur enterprise Gapura Studio yang dikembangkan menggunakan TOGAF ADM. Kontribusinya
Blueprint mengembangkan sistem informasi manajemen perusahaan dan hasil pengembangan fitur Textbook. Yang keenam, autornya Ezra Rishon Susanto, Johan Jesse Tamboto pada tahun 2022. Judulnya Perancangan Arsitektur Enterprise menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM pada toko komputer. Objeknya yaitu toko Ezra Komputer. Masalah bisnis toko Ezra Komputer masih belum ada sistem informasi sehingga dalam proses penjualannya sering kali terjadi kesalahan, yaitu menggunakan TOGAF ADM hasil berupa dokumen blueprint yang berguna untuk bahan acuan dalam mengembangkan teknologi pada proses bisnis toko Ezra dan dapat kontribusi dapat memberikan hasil sebuah rancangan arsitektur enterprise yang dapat berguna bagi toko. Nomor 7, Muhammad Farid Setiawan, Rahmat Yasiraddin, dan Muslim Muhlis Anwar, yaitu judul perancangan enterprise arsitektur pada perusahaan distributor menggunakan framework TOGAF ADM, studi kasus pada CV objek yaitu perusahaan CVXYZ. Masalah CVXYZ menghadapi kendala dalam pengolahan data karena mengandalkan metode manual. Metode berdasarkan observasi dan wawancara serta studi kasus, studi pustaka. Hasilnya menghasilkan suatu blueprint enterprise arsitektur. Kontribusinya mewujudkan keseimbangan antara teknologi informasi TI dengan bisnis. Yang ke-8, Rina Adriana Niko Ibrahim pada tahun 2019, yaitu menggunakan judul penggunaan TOGAF ADM 91 pada perancangan enterprise arsitektur fungsi layanan beasiswa Universitas Kristen Maranatha. Objeknya yaitu Universitas Kristen Maranatha. Masalahnya tingginya biaya pendidikan menjadi penghalang bagi jumlah orang yang kemampuannya ekonominya terbatas. Metodenya TOGAF ADM 19. Hasil blueprint arsitektur enterprise dengan studi kasus layanan beasiswa UKM yang mengidentifikasi setiap komponen perancangan secara lengkap dan menggunakan framework. Kontribusi rencana enterprise arsitektur untuk layanan beasiswa Universitas Kristen Maranatha. Nomor 9, Ivana Tiora O. Irvana D. Asti Amalia Nur F, yaitu pada tahun 2019, judul Enterprise Arsitektur dengan pendekatan TOGAF untuk transformasi digital pada UMKM. Objeknya UMKM Indonesia. Masalahnya belum meratanya penjualan di Indonesia, tidak adanya kesiapan pembukaan pasar baru. Produknya tidak sepenuhnya dikenal oleh masyarakat. Metode TOGAF ADM, hasil EA Blueprint of Company Specific. Kontribusi menghasilkan blueprint untuk mencapai transportasi digital UMKM. Nomor 10 adalah Monica Areza P. Berlin Maulidia I. Astri Amalia Nur F 2020. Judul perancangan informasi sistem arsitektur menggunakan TOGAF ADM, studi kasus UMKM JNC Choking Bandung. Objeknya UMKM JNC Choking Bandung. Masalahnya masih terkendala pengolahan ekspor produk yang dapat menghambat dalam hal menangkap segmen pasar. Metode TOGAF ADM, hasil EA yang dijadikan pedoman pihak UMKM JNC Choking Bandung untuk menyelaraskan strategi bisnis. Kontribusi informasi sistem arsitektur pada UMKM Bandung dengan menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM. Sekian, terima kasih. Saya akan membuat atau menjelaskan bisnis proses menggunakan Archimedes. Pertama-tama kita buat menggunakan bisnis aktor, dan di sini yaitu
customer. Dan di bawahnya menggunakan business role, yaitu insuran atau asuransi. Terus selanjutnya menggunakan business service. Di sini kita buat claim payment service. Terus di sini lagi sama yaitu customer information service. Terus di sini juga sama, yaitu claim registration service. Terus di sini menggunakan business event, yaitu demic occurred. Terus di sini membuat tabel besar menggunakan business process. Terus di sini kita membuat register menggunakan business process juga.
register. Terus di sini juga sama. Di sini diubah menjadi handle claim. Di sini menjadi achieve. Terus di sini juga ada value. Terus di sini juga ada play and reject. Terus di sini ada reject. Ini mau digeser ke atas. Ini juga kita geser. Setelah itu kita akan menandai menggunakan panah dari customer ke insuran atau asuransi. Kita menggunakan action itu. Terus setelah itu dari klaim ke asuransi kita menggunakan tiger. Dari customer
information service, ke asuransi, juga sama menggunakan Tiger, dan sama juga ini. Bukan yang ini. Terus dari demi kita menggunakan stiker. Terus ini sama juga semua. Gunakan ini juga boleh, terserah mau kalian mau menggunakan apa saja. Terus dari memang ke reject, terus dari reject ke notification, terus play juga ke notification, terus letter juga ke notification juga. Terus play ke Oke, sudah selesai saya membuat dan menjelaskan bisnis proses menggunakan Archimedes. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.